Pemerintah Kabupaten Jembrana telah menetapkan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan guna menuju swasembada pangan. Namun, banyak lahan pertanian produktif di Jembrana beralih fungsi menjadi perumahan. Lalu, sudahkah pemerintah daerah Jembrana memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian guna menuju swasembada pangan? Dan bisakah Jembrana dikatakan swasembada pangan? Alih-alih memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian berkelanjutan, pemerintah Kabupaten Jembrana justru lempar handuk dan kecolongan. Pasalnya, sejak beberapa tahun belakangan ini, lahan pertanian pangan yang masih produktif justru berubah fungsi menjadi perumahan berbagai tipe. Ini terlihat di sejumlah subak di Kabupaten Jembrana. Lahan persawahan kini sudah jauh menyempit karena banyaknya perumahan-perumahan baru. Padahal di Kabupaten Jembrana sudah ada Perda yang mengatur perlindungan terhadap lahan pertanian pangan, yakni Perda Nomor 5 Tahun 2015. Di mana perlindungan dari pemerintah daerah? Justru kenyataan perlindungan itu malah diberikan kepada pihak pengembang. Ataukah pemerintah kecolongan atau bisa jadi pura-pura tidak tahu dengan maraknya alih fungsi lahan pertanian tersebut? Jangan-jangan karena ada sesuatu sehingga Perda Nomor 5 Tahun 2015 hanya macam kertas. Kali ini kita sudah bersama Bapak Ketut Swastike selaku Ketua Komisi 2 DPRD Jembrana dari fraksi PDIP, Pak. Mari kita berbincang-bincang dengan beliau tentang Perda Nomor 5 Tahun 2015. Selamat siang, Bapak. Tentang pengalih fungsi lahan. Nike, apakah Perda Nomor 5 Tahun 2015 Nike masih berlaku di Jembrana ini? Baik, terima kasih Om Swastiastu. Terima kasih Jarak Pos yang sudah mengundang saya untuk bisa berbincang hari ini. Jadi kebetulan saja saya tadi juga sedang berbicara sebagai narasumber dalam rapat kerja berkaitan dengan rencana kerja perangkat daerah. Salah satunya adalah bagaimana melindungi lahan pertanian kita. Karena Jembrana ini dijadikan salah satu sentra pertanian di Provinsi Bali. Kalau berbicara mengenai regulasi, tentu Perda itu masih berlaku. Ya, perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Itu masih berlaku sampai saat ini. Belum ada regulasi lainnya atau peraturan daerah atau apapun sejenisnya yang mencabut atau menggantikan daripada Perda tersebut. Terkait Perda tersebut, Pak, ya, kita sudah beberapa menemukan di beberapa titik lahan pertanian yang dialihfungsikan, sedangkan lahan pertanian tersebut masih beroperasi dan aktif tentunya, Pak, ya. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu? Kenapa alih fungsi lahan ini begitu masif terjadi? Ini tidak terlepas juga dari investasi yang masuk ke Jembrana. Kita kadang-kadang mengalami sebuah dilema. Satu sisi kita membuka karpet merah kepada investor untuk membuka lapangan pekerjaan di Kabupaten Jembrana. Namun di satu sisi lainnya itu tentu mencaplok daripada lahan-lahan pertanian. Ini kita sedang mencari sebuah formulasi yang tepat bagaimana lahan pertanian kita ini terlindungi. Saya keras berbicara, jangan sampai kelompok-kelompok tani, subak-subak yang ada itu hanya kelembagaannya saja ada, tetapi pelemahannya itu seperti kawasan, lahan dan sebagainya sudah nggak ada karena habis dibangun beton-beton dan sebagainya. Sehingga banyak ada beberapa subak abian yang kemudian mengembalikan segala fasilitas dari pemerintah termasuk sepeda motor karena kelembagaannya ada namun wilayahnya nggak ada. Memang sih di dalam salah satu klausul di dalam Perda tersebut mengatakan boleh dimohonkan kepada pemerintah Kabupaten Jembrana ketika lahan pertanian tersebut satu-satunya yang bisa dimanfaatkan oleh orang atau lembaga untuk membuat rumah atau membuat fasilitas umum. Ini ada klausul dan ini menjadi celah bagi pengembang untuk
tanda kutip bermain mata ya dengan izin-izin alih fungsi lahan ini. Ya. Jadi sebenarnya kita pengawasannya cukup jelas. Jangan sampai kemudian lahan pertanian, apalagi itu yang produktif, itu digunakan untuk usaha seperti perumahan yang kita lihat sangat marak mencaplok daripada lahan pertanian. Ini peran serta daripada Subag sebenarnya juga sangat kami harapkan, sehingga Subag yang menaungi wilayah tersebut ketika ada pengembang, apakah ada investor, itu segera menyampaikan kepada kami di lembaga sebagai fungsi pengawasan, sehingga tidak lagi lahan-lahan mereka itu digunakan untuk industri atau perumahan dan di lapangan kita menemukan masalah, Pak. Maksudnya bukan masalah sih, tapi klien Subagnya tidak mengetahui ada alih fungsi lahan, dan tahu-tahunya sudah ada suatu rekomendasi yang menunjukkan pengembang boleh membangun di sana. Bagaimana tanggapannya Bapak? Ya, inilah yang sebenarnya menjadi, seperti saya katakan tadi, adalah dilema kita. Ya, sebenarnya Subag itu adalah garda terdepan untuk menjaga daripada kawasannya. Ketika melihat ada hal seperti itu, untuk segera berkomunikasi. Klien Subag tidak bisa berdaya ketika rekomendasi itu ujuk-ujuk sudah datang dari atas. Ya. Inilah yang akan kita adakan sebuah kunjungan ke tempat-tempat tersebut. Saya sudah melihat di beberapa Subag, ya, bahkan itu Subagnya itu Subag yang sangat produktif. Saya sudah melihat di daerah kawasan Mendoyo itu, saya melihat tiba-tiba ada bangunan rumah makan, ada bangunan seperti yang sedang digencar di media, kita lihat bersama ya, ada namanya PT Prodin itu. Jadi di situ kadang-kadang kepentingan mana yang lebih besar? Apakah katanya konon ada 6.000 tenaga kerja yang akan terserap, sehingga klien Subagnya itu tidak tahu, ya mengiyakan saja, karena seperti istilahnya yang saya bilang tadi, izin tiba-tiba datang dari atas. Ini semestinya ke depan tidak boleh terjadi. Ya, kalau memang kita menjadikan kawasan pertanian kita yang saat ini adalah 7.500 hektar, ke depan tentu jalan tol, ya, jalan tol ini juga akan menggerus daripada lahan pertanian. Salah satunya berapa ratus bahkan ribu hektar akan tergerus. Tentu ini tidak bisa kita hindari juga, Gus, ya, bahwa itu mengambil lahan pertanian. Kemudian investasi yang datang ke Jemberana juga ini mengambil lahan pertanian juga. Ya, jadi ini harus ada sebuah komunikasi. Kalau saya harus bersepakat dengan Dinas Pertanian juga di pemerintah Kabupaten Jemberana ini, kawasan pertanian di Jemberana ini kita tetapkan berapa ribu. Sehingga ke depan tidak ada lagi setelah 5.000 atau 6.000 hektar yang kita tetapkan sebagai kawasan pertanian, pertanian basah ini ya, itu jangan lagi ada investasi yang di situ. Ini harus ditata kembali dengan baik sehingga tidak perda itu hanya sebuah macan kertas. Ini tentu perhatian juga kepada penegak perda Pol PP yang lebih proaktif juga turun menegakkan perda tersebut. Terkait perda kan sudah jelas di sana, Pak, ya. Ada perlindungan lahan pertanian produktif dan berjangka gitu ya. Kenapa bisa lolos gitu, Pak? Kenapa bisa dialihfungsikan gitu? Waduh, ini pertanyaannya cukup nih. Jadi sedikit saya jelaskan bahwa dalam sebuah regulasi, sebuah aturan itu
di dalamnya ada faktor kebijakan. Yang menjadi debatable kita dulu di salah satu klausul di dalam perda itu adalah boleh dialihfungsikan untuk perumahan, untuk tempat tinggal ya, untuk tempat tinggal, jikalau lahan itu adalah satu-satunya milik masyarakat. Milik masyarakat. Ya. Bukan untuk pengembang. Ya, milik masyarakat. Nah, sehingga ketika pengajuan alih fungsi itu kepada bupati, itu memang bupati yang memberikan kepada bupati, karena itu menjadi satu-satunya lahan, ini wajib kita berikan, karena undang-undang juga menyatakan adalah kewajiban pemerintah memberikan hak rakyat untuk memiliki tempat tinggal. Celah itulah banyak dijadikan sebagai tanda kutip ya, membuat izin yang Berkamuflase. ya, kamuflase ya. Jadi saya berbicara kamuflase lagi ya. Pengajuan izinnya itu orang per orang, bukan satu orang pengembang, sehingga terlihat bahwa yang mengajukan itu padahal dia pembeli dari perumahan itu adalah sebagai warga masyarakat yang memang haknya harus diberikan sebagai untuk tempat tinggal. Untuk tempat tentunya. Ini dijadikan celah bagi beberapa oknum pengembang yang menggunakan lahan pertanian produktif itu untuk perumahan. Jadi yang mengajukan itu orang per orang kelihatannya. Ini juga yang langgar daripada Perda Perlindungan lahan pertanian berkelanjutan ini. Berapa lahan pertanian yang sudah disepakati untuk di daerah Jembrana ini? Untuk mengestimasi luas lahan yang harus kita pertahankan itu di angka 5.000 sampai 6.000 hektar. Tentu nanti akan ada sebuah komunikasi lagi dengan melibatkan para klien subak. Sekali lagi, para klien subak, saya tidak ingin klien subaknya tidak memiliki wilayah, tidak memiliki pelemahan, kalau istilahnya ada pelemahan, ada aturannya dan ada pawongan. Ini yang harus kita jaga. Jadi tentu akan melibatkan klien subak dengan memberikan data yang jelas kepada kami di pemerintah Kabupaten Jembrana. Kami juga ingin Pak Bagus ya, kami juga ingin pengembang itu tidak kemudian berkomunikasi dengan masyarakat atau pihak subak. Tiba-tiba mereka dengan tanda kutip mengandalkan cara-cara mungkin ya, jual beli izin dan sebagainya, tidak bisa dipungkiri. Jangan sampai kemudian cuman memanfaatkan hal seperti itu. Lebih baik kearifan lokal, karena di sini ada subak yang sudah diakui dunia juga bahwa satu-satunya kearifan lokal dalam hal pertanian itu adalah kelembagaan subak. Ini harus dipertahankan. Kalau memang mau berinvestasi, tentu pemerintah Kabupaten Jembrana itu memberikan wilayah, memberikan juga tempat di mana mereka nyaman, aman untuk menanamkan modalnya atau membuat usaha di Kabupaten Jembrana ini. Jangan melirik lahan pertanian, apalagi itu produktif, dengan menggunakan kekuatan celah-celah yang ada. Dengan menggunakan kekuatan uangnya, kekuatan kolusinya, mungkin ya kong kali kong dengan pejabat dan sebagainya. Ini sudah menjadi rahasia bagaimana adanya praktik jual beli izin alih fungsi lahan. Terkait luas yang sudah disepakati 5.000 sampai 6.000 hektar ya Pak ya. Bagaimana cara melindungi agar tidak berkurang lagi? Tentu Pak Bagus, sebenarnya ini sangat susah juga ya. Tetapi kita sejak dulu bercita-cita.
seperti wilayah jalur hijau. Mereka yang memiliki lahan dikatakan jalur hijau itu, semestinya pemerintah juga memberikan reward. Dengan apa? Dengan membebaskan pajaknya. Ini salah satu contoh. Kemudian ketika lahan pertanian berkelanjutan ini di wilayah yang kita sepakati, pemerintah juga memberikan subsidi lebih, mungkin di pajaknya, sehingga mereka pun tidak berkeinginan untuk mengalihfungsikan lahan mereka, menjual kepada pengembang. Kalau menjual sih iya ya, tapi mengalih fungsi ini yang tidak boleh. Dengan pengalih fungsian lahan yang kita temui di lapangan, menurut Bapak apakah benar pemerintah atau dinas tidak mengetahui? Ya, apakah benar ya? Tentu saya tidak bisa menjawab secara vulgar, tetapi logikanya karena memang Dinas Pertanian itu mengetahui wilayah di mana lahan pertaniannya. Yang memproses perizinan itu adalah berada di Dinas Perizinan. Ya, tentu adalah OPD yang berbeda. Ya, kalau kemudian bilang Dinas Pertanian tidak tahu, mungkin saja tidak tahu karena proses perizinannya ada di Dinas Perizinan. Itu tadi perbincangan kita dengan Bapak Ketut Swastike. Terima kasih atas waktunya, Pak. Dan dari Jemberana, saya Gus Surya bersama Dewa Darmada melaporkan untuk Jarak Pos TV.